Halo Sobat Kabar Makassar Petang, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Sinar Mentari kembali hadir menjumpai Anda. Baiklah, kita akan membahas berita yang sedang hangat-hangatnya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kita saksikan berita selengkapnya. Sulawesi Selatan topang ekonomi nasional menjadi pertumbuhan tertinggi dari sektor pertanian. Perekonomian Sulawesi Selatan atau Sulsel mencatatkan kinerja impresif pada kuartal pertama tahun 2025 dengan pertumbuhan sebesar 5,78% secara tahunan. Capaian ini jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 4,87%. Menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah yang menopang ekonomi Indonesia di awal tahun ini. Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Selatan merilis data tersebut pada hari Rabu 7 Mei 2025. Dalam laporannya, Kepala BPS Sulsel Arianto menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan ditopang kuat oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami lonjakan signifikan. Arianto menjelaskan bahwa pertumbuhan signifikan pada sektor ini tidak lepas dari membaiknya kondisi produksi tanaman pangan, terutama padi. Setelah sempat terpuruk akibat fenomena El Nino pada tahun sebelumnya, produksi padi di Sulawesi Selatan melonjak drastis. Tak hanya padi, sejumlah komoditas pertanian lainnya juga menunjukkan kinerja positif. Produksi kelapa, kakao, dan bawang merah meningkat, diikuti oleh pertumbuhan di subsektor perikanan seperti ikan tangkap, serta peternakan yang mencatatkan peningkatan produksi ayam dan telur. Namun demikian, tidak semua sektor mengalami pertumbuhan. BPS mencatat bahwa sektor pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi sebesar 3,94%, sementara sektor konstruksi juga turun 3,11%. Dari sisi struktur produk domestik regional bruto atau PDRB berdasarkan lapangan usaha, Arianto menyebut tidak ada perubahan signifikan. Pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyumbang terbesar dalam struktur ekonomi Sulawesi Selatan dengan kontribusi 24,20%. Disusul oleh sektor perdagangan sebesar dan eceran sebesar 14,15%, industri pengolahan 13,18%, konstruksi 11,56%, serta informasi dan komunikasi sebesar 5,54%. Kelima sektor tersebut berkontribusi sebesar 68,63% terhadap total PDRB Sulawesi Selatan. Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa mencatatkan pertumbuhan ketinggian sebesar 16,61%. Konsumsi rumah tangga juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 4,71%. Namun, beberapa komponen lain justru mengalami kontraksi. Konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau PKLNPRT terkontraksi sebesar 11,65%. Konsumsi pemerintah turun 1,97%. Pembentukan modal tetap bruto atau PMTB menurun 0,63%. Dan impor barang dan jasa mengalami kontraksi hingga 12,16%. Secara keseluruhan, BPS mencatat bahwa PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku pada kuartal mencapai 173,51 triliun. Sementara PDRB atas dasar harga konstan mencapai 97,36 triliun. Dengan pencapaian ini, Sulawesi Selatan menunjukkan kapasitas ekonominya sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional di tengah dinamika global dan nasional yang masih menantang. Mengaku sebagai wartawan, seorang pria di Bulukumba diamankan oleh polisi. Seorang pria yang mengaku sebagai wartawan akhirnya diamankan oleh anggota Polres Bulukumba setelah videonya viral di media sosial. Pria berinisial A tersebut ditangkap di salah satu wisma di Jalan Pisang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kasat Reskrim Polres Bulukumba, Ibtu Muhammad Ali membenarkan penangkapan tersebut. Ia menjelaskan bahwa A sempat berpindah-pindah lokasi sebelum akhirnya ditemukan dan diamankan oleh petugas.
Dalam penangkapan itu, polisi turut mengamankan sebilah badik beserta kartu identitas bertuliskan pers yang dibawa oleh pelaku. Sebelumnya, sebuah video berdurasi 1 menit 3 detik itu ramai diperbincangkan di media sosial. Video tersebut memperlihatkan pria berambut gondrong sedang terlibat adu mulut dengan seorang perempuan di sebuah perumahan di Kabupaten Bulukumba. Dalam rekaman itu, pria tersebut tampak tenang sambil membakar rokok dan menunjukkan kartu identitas pers miliknya. Sementara, si perempuan terdengar menegur dengan nada tinggi. Perempuan itu juga mengungkapkan bahwa pria tersebut diduga hendak melakukan hubungan badan dengan temannya. Situasi kemudian memanas dan perempuan perekam tampak panik saat diburu oleh pria tersebut. Ia terus merekam sambil berteriak bahwa dirinya sedang berhadapan dengan seseorang yang mengaku sebagai wartawan. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait motif dan identitas sebenarnya dari pria tersebut, termasuk validitas kartu pers yang dibawanya. Polrestabes Makassar bakal tembak di tempat para pelaku penggusuran. Aksi kriminal jalanan dengan menggunakan busur panah kembali marak terjadi di Makassar, menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Tak hanya warga sipil, bahkan aparat kepolisian pun turut menjadi korban dari tindakan brutal para pelaku yang tak segan menyerang siapapun di jalanan. Salah satu kasus terbaru menimpa seorang karyawan yang hendak pulang kerja. Korban secara tiba-tiba diserang oleh sekelompok remaja yang tengah konvoi sambil membawa busur, hingga harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka yang dideritanya. Di dalam kejadian lain, seorang anggota polisi juga menjadi sasaran serangan serupa saat pulang dari dinas. Mirisnya, setelah diketahui, sebagian besar pelaku aksi pembusuran ini merupakan kalangan remaja. Bahkan sebagiannya masih berstatus sebagai pelajar. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, menanggapi dengan tegas fenomena ini, menegaskan bahwa aparat kepolisian tidak akan tinggal diam. Ia mengungkapkan aksi pembusuran telah terjadi di beberapa titik di kota Makassar, mengakibatkan sejumlah warga menjadi korban luka akibat terkena anak panah. Oleh karena itu, Arya menerangkan bahwa tindakan tegas tersebut dapat dilakukan jika petugas kepolisian menemukan aksi kejahatan jalanan yang mengakibatkan warga yang menjadi korban. Namun, apabila pada saat proses penindakan tersebut mendapatkan perlawanan dari pelaku yang dapat membahayakan jiwa dari petugas dan masyarakat, kata Arya, pihaknya tidak segan-segan menembak pelaku kejahatan. Sebanyak 393 jemaah haji kloter 10 dari Sulawesi Barat telah diterbangkan ke Tanah Suci. Baiklah Sobat Kabar Makassar Petang, berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada edisi hari ini. Saksikan terus Kabar Makassar Petang di channel YouTube Kabar Makassar TV. Saya Sinar Mentari serta kru yang sedang bertugas pamit undur diri. Sebanyak 393 jemaah calon haji asal Provinsi Sulawesi Barat yang tergabung dalam kloter 10 diterbangkan ke Madinah pada Rabu 7 Mei 2025. Rombongan kloter 10 terbang menuju Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 110 pada pukul 16.31 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 393 jemaah terdiri dari 255 jemaah asal Kabupaten Mamuju dan 131 jemaah asal Kabupaten Majene dan 7 petugas kloter. Kepala Bidang Akomodasi PPIH Embarkasi Makassar, Wahyudi Hakim menekankan pentingnya disiplin dan kemandirian jemaah sebagai kunci utama pelaksanaan ibadah haji. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keutuhan rombongan serta menjaga kesehatan fisik dan mental selama menjalani seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci. Adapun jemaah lansia di kloter 10 yang berusia di atas 65 tahun sebanyak 74 orang, 6 jemaah kategori risiko tinggi atau RISTI dan terpantau 9 orang di antaranya menggunakan kursi roda saat menuju Bandara Sultan Hasanuddin. Selain itu, jemaah termuda dan tertua pada kloter 10 ini masing-masing berusia 21 tahun atas nama Amirah Husnul Khotimah dan Hasan Hamma Baco dari Kabupaten Mamuju berusia 87 tahun.